Perkenalkan, nama saya Handika Asa dari jurusan Teknik Mesin. Pada saat ini saya akan membahas tentang transformasi Laplace ya. Yang pertama itu pendahuluan transformasi Laplace. Jika fungsi X adalah suatu pernyataan dalam X yang didefinisikan untuk X lebih dari atau sama dengan 0, maka transformasi Laplace dari Laplace fungsi X didefinisikan sebagai Laplace fungsi X sama dengan integral 0 menuju T hingga kali eksponensial pangkat minus Sx kali fungsi X dx, di mana X adalah suatu variabel yang nilai-nilainya dipilih sedemikian rupa agar integral semi-infinitinya selalu konvergen. Variabel S akan dijelaskan lebih pada notasi transformasi Laplace inverse. Contoh yang pertama itu transformasi Laplace dari fungsi X sama dengan 2 untuk X lebih dari sama dengan 0 adalah solusinya. Rumusnya itu kan Laplace X sama dengan integral X sama dengan 0 menuju T hingga kali eksponensial pangkat minus Sx kali fungsi X dx. Maka X kita ganti dengan 2, maka Laplace 2 sama dengan X sama dengan 0 menuju T hingga kali eksponensial pangkat minus Sx kali 2 dx sama dengan 2 kali eksponensial pangkat minus Sx per S 0 mendekati T hingga sama dengan 2 dikali 0 dikurang minus 1 per S sama dengan 2 per S. Perhatikan bahwa S lebih dari 0 disyaratkan karena jika S kurang dari 0 maka eksponensial pangkat minus Sx menuju T hingga ketika eksponensial pangkat minus Sx menuju T hingga, dan jika S sama dengan 0 maka Laplace S tidak terdefinisikan sehingga Laplace 2 sama dengan 2 per S asalkan S lebih dari 0. Dengan alasan yang sama, jika K adalah sembarang konstanta maka Laplace K adalah K per S asalkan S lebih dari 0. Contoh yang kedua, transformasi Laplace dari fungsi X sama dengan eksponensial pangkat minus Kx untuk X lebih dari atau sama dengan 0, di mana K adalah konstanta. Solusinya, Laplace eksponensial pangkat minus Kx sama dengan integral 0 atau X sama dengan 0 menuju T hingga kali eksponensial pangkat minus Sx kali eksponensial pangkat minus Kx dx sama dengan eksponensial pangkat minus S tambah Kx per minus S tambah K 0 mendekati T hingga sama dengan 0 dikurangi dengan minus 1 per S tambah K. S tambah K itu lebih dari 0 harus dipenuhi untuk menjamin integralnya konvergen di kedua limit. Nah, Laplace eksponensial pangkat minus Kx sama dengan 1 per S tambah K asalkan S tambah K lebih dari 0, yaitu S lebih dari minus K. Kita masuk di materi kedua, yaitu transformasi Laplace inverse. Transformasi Laplace inverse adalah suatu pernyataan dalam variabel S yang dinotasikan dengan Fs. Dikatakan fungsi X adalah F dan Fs sama dengan Laplace fungsi X, membentuk suatu pasangan transformasi. Ini berarti bahwa jika Fs adalah transformasi Laplace dari fungsi X, maka fungsi X adalah transformasi Laplace inverse dari Fs. Dapat ditulis fungsi X sama dengan Laplace inverse Fs. Tidak ada definisi integral yang sederhana ya dari transformasi inverse, jadi mencarinya dengan cara bekerja dari belakang ke depan. Contoh, jika fungsi X sama dengan 8, maka transformasi Laplace-nya adalah Laplace fungsi X sama dengan Fs sama dengan 8 per S. Jadi, Fs sama dengan 8 per S, maka transformasi Laplace inverse-nya adalah Laplace inverse Fs sama dengan fungsi X sama dengan 8. Contoh kedua, carilah transformasi Laplace inverse dari Fs sama dengan 1 per S kurang 1. Solusi, karena diketahui Laplace eksponensial pangkat minus Kx sama dengan 1 per S tambah K, kita dapat mengatakan bahwa Laplace inverse dari 1 per S tambah K sama dengan eksponensial pangkat minus Kx. Maka ketika K itu kan sama dengan minus 1, maka Laplace inverse dari 1 per S kurang 1 sama dengan eksponensial pangkat minus dikali minus 1 X sama dengan minus kali minus positif, jadi eksponensial pangkat X. Contoh ketiga,
Carilah transformasi Laplace inverse dari Fs sama dengan 2 per 3s kurang 4. Penyelesaiannya, Fs sama dengan, kita bahagi dengan 3 semua, jadi 2 per 3 per 3s dibagi dengan 3, sisa s dikurangi dengan 4 per 3 sama dengan 2 per 3 dikali dengan 1 per s kurang 4 per 3 sama dengan 2 per 3 per s kurang 4 per 3. Jadi Laplace inverse-nya adalah minus 2 per 3 eksponensial pangkat 4 per 3 x. Berikut adalah tabel transformasi Laplace. Di sebelah kiri adalah ini K. Sebelah kiri adalah Laplace inverse, sedangkan sebelah kanan adalah transformasi Laplace. Nah, contohnya ini K. Untuk mencari Laplace dari K adalah dari kiri ke kanan, yaitu K per S. Sedangkan untuk mencari Laplace inverse-nya dari kanan ke kiri, jadi Laplace inverse dari K per S itu adalah K, asalkan S lebih dari 0. Begitupun dengan eksponensial pangkat Kx. Untuk mencari Laplace-nya adalah dari kiri ke kanan, yaitu 1 per S tambah K, asalkan S lebih dari minus K. Untuk mencari Laplace inverse-nya dari kanan ke kiri, yaitu Laplace inverse-nya itu eksponensial pangkat Kx. Dan begitupun dengan X, eksponensial pangkat Kx. Untuk mencari Laplace dari kiri ke kanan menjadi 1 per S tambah K pangkat 2. Sedang mencari Laplace inverse dari kanan ke kiri, yaitu X eksponensial pangkat minus Kx, dan seterusnya. Catatan itu kemampuan untuk mencari transformasi Laplace dari suatu pernyataan dan kemudian menginverskannya. Inilah yang membuat transformasi Laplace sangat berguna untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Masuk di materi ketiga, yaitu transformasi Laplace dari suatu turunan. Jika diketahui bahwa suatu pernyataan fungsi x memiliki transformasi Laplace, yaitu Laplace fungsi x sama dengan Fs, maka transformasi Laplace dari turunan fungsi x adalah Laplace turunan fungsi x, yang ini sama dengan integral x sama dengan 0 menuju t hingga dikali eksponensial pangkat minus sx dikali turunan fungsi x dx. Hal ini dapat diselesaikan dengan integral perbaikian, yaitu Laplace turunan fungsi x sama dengan integral x sama dengan 0 menuju t hingga dikali eksponensial pangkat minus sx dikali turunan fungsi x dx sama dengan integral x sama dengan 0 menuju t hingga dikali ux dikali dvx sama dengan ux dikali vx, x sama dengan 0 mendekati t hingga dikurangi integral 0 menuju t hingga dikali vx dikali dux, di mana ux adalah sama dengan eksponensial pangkat minus sx, maka dux sama dengan minus e eksponensial pangkat minus sx dx. Dan di mana dvx sama dengan turunan fungsi x dx, maka vx sama dengan fungsi x. Gitu. Sehingga substitusi dalam rumus integrasi perbagiannya akan menghasilkan Laplace turunan fungsi x sama dengan eksponensial pangkat minus sx fungsi x, x sama dengan 0 mendekati t hingga ditambah s kali integral x menuju 0 x sama dengan 0 menuju t hingga eksponensial pangkat minus sx fungsi x dx sama dengan 0 dikurang f0 ditambah s fs jika eksponensial pangkat minus sx fungsi x menuju 0 kalau x menuju t hingga. Dengan kata lain, Laplace turunan fungsi x sama dengan s fs dikurangi f0. Jadi transformasi Laplace untuk turunan dari fungsi x diberikan dalam bentuk transformasi Laplace dari fungsi x itu sendiri, dan nilai dari fungsi x untuk x sama dengan 0. Kita masuk di materi keempat, yaitu dua sifat dari transformasi Laplace. Transformasi Laplace maupun inverse-nya kedua-duanya adalah transformasi linear, yang berarti bahwa transformasi dari suatu jumlah atau selisih dari pernyataan adalah jumlah dari masing-masing transformasi itu sendiri. Dengan kata lain, Laplace fungsi x tambah atau kurang gx sama dengan Laplace fungsi x tambah atau kurang Laplace gx. Dan Laplace inverse fungsi fs tambah atau kurang gs
sama dengan Laplace inverse Fs tambah atau kurang Laplace inverse Gs. Yang kedua itu transformasi dari suatu pernyataan yang dikalikan dengan suatu konstanta adalah konstanta tersebut dikalikan dengan transformasi dari pernyataan tersebut, artinya Laplace K fungsi X sama dengan K Laplace fungsi X, dan Laplace inverse K Fs sama dengan K Laplace inverse Fs. Contoh yang pertama, carilah transformasi Laplace dari kedua sisi untuk persamaan turunan fungsi X tambah fungsi X sama dengan 1, di mana F0-nya itu sama dengan 0. Nah, solusinya adalah dengan mencari transformasi Laplace dari kedua sisi dari persamaan, dan akan memperoleh Laplace turunan fungsi X ditambah Fx sama dengan Laplace 1. Nah, dengan kata lain, Laplace turunan fungsi X ditambah Laplace Fx sama dengan Laplace 1 dapat menghasilkan Laplace dari turunan fungsi X itu adalah S Fs dikurangi dengan F0, sedangkan Laplace dari Fx itu adalah Fs, Laplace dari 1 adalah 1 per S. Nah, jadi 1 per S Fs dikurangi dengan F0 sama dengan 1 per S. Dengan syarat F0 sama dengan 0, jadi F0-nya kita keluarkan karena 0, jadi S tambah 1 Fs sama dengan 1 per S, sehingga Fs-nya kita pindah di depan, jadi Fs sama dengan 1 per S kali S tambah 1. Sekarang kita pisahkan sisi kanan menjadi pecahan parsial. Misalkan tadi hasilnya adalah 1 per S kali S tambah 1. Kita pisahkan jadi A per S tambah B per S tambah 1. Nah, A dan B ini kita kalikan dengan S kali S tambah 1. Jadi A kali S tambah 1, jadi S bahagi S sisa A kali S tambah 1. A kali S tambah 1 ditambah B kali S tambah 1, jadi S tambah 1 bahagi S tambah 1 sisa BS. Sehingga didapat A sama dengan 1. Dapat 1, jadi kita ambil S itu sama dengan 0. Jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1, jadi 1 kali A sama dengan 1A. Jadi A sama dengan 1. Dan 0 kali B 0, jadi B sama dengan 0. Jadi sedangkan untuk mencari B, kita pilih B itu sama dengan min 1. Jadi kita hitung A, jadi min 1 tambah 1 itu kan sama dengan 0. 0 kali A itu 0. Sedangkan B, min 1 kali B itu adalah min B atau min 1. Jadi B itu sama dengan min 1. Sehingga kita ganti, itu kan A itu sama dengan 1, kita ganti dengan 1 per S dikurangi, karena ini minus 1, B nya jadi minus 1, jadi kita minus kali positif itu negatif, jadi 1 per S dikurangi dengan 1 per S tambah 1. Nah, sehingga kita hitung transformasi Laplace inverse-nya dan cari penyelesaian dari persamaan diferensialnya. Nah, fungsi X sama dengan, atau Fx sama dengan Laplace inverse Fs sama dengan Laplace inverse dari 1 per S dikurangi dengan 1 per S tambah 1. Nah, kita Laplace inverse kan, jadi Laplace inverse 1 per S dikurangi Laplace inverse 1 per S tambah 1. Laplace inverse dari 1 per S itu adalah 1, sedangkan Laplace inverse dari 1 per S tambah 1 adalah eksponensial pangkat minus X karena ini S tambah 1 jadi minus X. Sekarang kita mempunyai sebuah metode untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial yang berbentuk A turunan fungsi X ditambah B fungsi X sama dengan Gx untuk F0 sama dengan K. Nah, di mana A, B, dan K adalah konstanta yang diketahui dan Gx untuk suatu pernyataan dalam X. A, cari transformasi Laplace di kedua sisi dari persamaan diferensial. B, buatlah pernyataan Fs sama dengan Laplace fungsi X dalam bentuk pecahan aljabar. C, pisahkan Fs ke dalam pecahan-pecahan parsialnya. D, cari transformasi Laplace inverse-nya, yaitu Laplace inverse Fs untuk menentukan penyelesaian dari persamaan diferensial. Contoh, turunan fungsi X ditambah fungsi X sama dengan 3, di mana F0-nya adalah 0. Nah, Laplace turunan fungsi X ditambah Laplace fungsi X sama dengan Laplace 3. Laplace dari turunan fungsi X adalah SFS dikurang F0 ditambah Laplace fungsi X adalah Fs sama dengan Laplace dari 3 per S. Nah, karena F sama dengan 0, jadi SFS ditambah Fs sama dengan 3 per S sama dengan Fs sama dengan 3 per S kali S tambah 1.
Kita gunakan pecahan parsial, yaitu 3 per S kali S tambah 1 sama dengan A per S tambah B per S tambah 1. Ya, 3 sama dengan A dikali dengan S kali S tambah 1, jadi S dibagi S sisa A kali S tambah 1 ditambah B kali S tambah 1, S tambah 1 bagi S tambah 1 sisa S, jadi BS ditambah BS. Kita ambil 0 sebagai S, jadi 3 sama dengan kita ubah S jadi 0, 0 ditambah 1, 1 kali A 1, 0 kali B 0, jadi A sama dengan 3. Kita ambil S sama dengan min 1, 3 sama dengan A kali minus 1 tambah 0, 0, 0 kali A 0 ditambah B kali min 1, min 1. Jadi B sama dengan minus 3. Jadi Fs sama dengan 3 per S, yang tadinya A, 3 per S dikurangi dengan karena minus, jadi kita ubah jadi minus 3 per S tambah 1. Nah, Fx Laplace inverse-nya sama dengan Fs sama dengan Laplace inverse 3 per S dikurangi 3 per S tambah 1. Fx sama dengan 3 Laplace inverse, 3-nya kita keluarkan jadi 3 Laplace inverse 1 per S dikurangi 3 Laplace inverse sama dengan ini 3 kita keluarkan 3 Laplace inverse 1 per S tambah 1. Nah, Fx sama dengan 3 Laplace inverse 1 per S itu 1 dikurangi 3 Laplace inverse dari 1 per S tambah 1 adalah eksponensial pangkat minus X, karena ini S tambah 1. Sama dengan Fx sama dengan 3 kali 1 3 dikurangi 3 eksponensial pangkat minus X. Kita masuk di materi kelima, yaitu membuat transformasi baru. Untuk memperoleh transformasi Laplace dari fungsi X, kita seringkali harus melakukan integrasi perbagian. Kadangkala berulang-ulang, akan tetapi karena Laplace turunan fungsi X sama dengan S Laplace fungsi X dikurangi dengan F0, kita dapat menghindari proses ini apabila kita mengetahui transformasi dari turunan fungsi X. Sebagai contoh adalah soal tentang mencari transformasi Laplace dari pernyataan fungsi X sama dengan X. Nah, sekarang turunan fungsi X sama dengan 1 dan F0 sama dengan 0. Sehingga dengan mensubstitusikannya ke dalam persamaan, Laplace turunan fungsi X sama dengan S Laplace fungsi X dikurangi F0 diperoleh Laplace 1 sama dengan S Laplace X dikurangi 0. Berarti 1 per S sama dengan S Laplace X, sehingga Laplace X sama dengan 1 per S pangkat 2. Contoh 1, tentukanlah transformasi Laplace dari fungsi X sama dengan X pangkat 2. Karena fungsi X sama dengan X pangkat 2, maka turunan fungsi X sama dengan 2X dan F0 sama dengan 0. Substitusikan ke dalam Laplace turunan fungsi X sama dengan S Laplace fungsi X dikurangi F0 akan menghasilkan Laplace 2X sama dengan S Laplace X pangkat 2 kurang 0, sehingga 2 Laplace X sama dengan S Laplace X pangkat 2, maka 2 per S pangkat 2 sama dengan S Laplace X pangkat 2, yang artinya Laplace X pangkat 2 itu sama dengan 2 per S pangkat 3. Contoh 2, tentukanlah transformasi Laplace dari fungsi X sama dengan X eksponensial pangkat minus X. Solusi: karena fungsi X sama dengan X eksponensial pangkat minus X, maka turunan fungsi X sama dengan eksponensial pangkat minus X eksponensial pangkat minus X, dan F0 sama dengan 0. Substitusikan ke dalam Laplace turunan fungsi X sama dengan S Laplace fungsi X dikurangi F0 akan menghasilkan Laplace eksponensial pangkat minus X dikurangi X eksponensial pangkat minus X sama dengan X S Laplace X eksponensial pangkat minus X dikurangi 0. Dengan kata lain, Laplace eksponensial pangkat minus X dikurangi Laplace X eksponensial pangkat minus X sama dengan S Laplace X eksponensial pangkat minus X. Maka Laplace eksponensial pangkat minus X sama dengan S tambah 1 Laplace X eksponensial pangkat minus X, yang menghasilkan 1 per S tambah 1 Laplace X pangkat minus X itu 1 per S tambah 1 sama dengan S tambah 1 Laplace X eksponensial pangkat minus X
Laplace eksponensial pangkat minus X itu 1 per S tambah 1. Jadi Laplace X eksponensial pangkat minus X sama dengan 1 per X tambah 1 pangkat 2. Materi ke-6 adalah transformasi Laplace dari turunan yang lebih tinggi. Transformasi Laplace dari turunan yang lebih tinggi daripada 1 dapat diperoleh dengan mudah. Misalkan Fs dan Gs masing-masing adalah transformasi Laplace dari fungsi X dan Gx. Berarti Laplace fungsi X sama dengan Fs, sehingga Laplace turunan fungsi X sama dengan Sfs dikurangi F0. Demikian juga dengan Laplace Gx sama dengan Fs, sehingga Laplace turunan Gx sama dengan Sgs kurang G0. Untuk pertama, carilah transformasi Laplace dari fungsi X sama dengan sin Kx dengan menggunakan Laplace turunan kedua fungsi X sama dengan S pangkat 2 Fs dikurangi Sf0 dikurangi turunan F0. Solusinya itu fungsi X sama dengan sin Kx, maka turunan fungsi X sama dengan K cos Kx, dan turunan kedua fungsi X sama dengan minus K pangkat 2 sin Kx. Selain itu, F0 sama dengan 0, maka turunan F0 sama dengan K. Substitusikan ke dalam Laplace turunan kedua fungsi X sama dengan S pangkat 2 Fs dikurangi Sf0 dikurangi turunan F0, di mana Fs sama dengan Laplace fungsi X akan menghasilkan Laplace minus K pangkat 2 sin Kx sama dengan sin pangkat S pangkat 2 Laplace sin Kx dikurangi S dikali 0 minus dikurangi K. Dengan kata lain, minus K pangkat 2 Laplace sin Kx sama dengan S pangkat 2 Laplace sin Kx minus dikurangi K. Jadi, S pangkat 2 ditambah K pangkat 2 Laplace sin Kx sama dengan K, maka Laplace sin Kx sama dengan K per S pangkat 2 tambah K pangkat 2. Materi ke-7 adalah persamaan-persamaan diferensial yang linear, berkoefisien, konstan, non-homogen. Nah, transformasi Laplace dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan berbentuk, yaitu ANF pangkat N X ditambah AN minus 1 F pangkat N kurang 1 X sampai A2 turunan kedua X fungsi X ditambah A1 turunan pertama fungsi X ditambah A0 fungsi X sama dengan Gx, di mana AN dan AN minus 1 sampai A2, A1, A0 adalah konstanta yang diketahui. Gx adalah pernyataan dalam X yang diketahui, nilai dari fungsi X dan turunannya diketahui pada X sama dengan 0. Nah, persamaan jenis ini disebut sebagai persamaan diferensial linear koefisien-koefisien konstanta atau konstan dan non-homogen. Nilai-nilai dari fungsi X dan turunannya pada X sama dengan 0 disebut sebagai syarat batas. Metode untuk menyelesaikannya persamaan orde kedua atau orde yang lebih tinggi, prosedurnya akan sama dengan menyelesaikan persamaan orde pertama. Nah, contoh, turunan kedua fungsi X ditambah 3 turunan pertama fungsi X atau turunan fungsi X ditambah 2 fungsi X sama dengan 4, di mana F0 sama dengan 0. Nah, langkah-langkahnya yaitu carilah transformasi Laplace dari kedua sisi persamaan, yaitu Laplace turunan kedua fungsi X ditambah 3 Laplace fungsi X turunan fungsi X ditambah 2 Laplace fungsi X sama dengan 4 Laplace X. Yang menghasilkan Laplace turunan kedua fungsi X adalah S pangkat 2 Fs dikurangi S F0 dikurangi turunan pertama F0 ditambah 3 Laplace turunan fungsi X sama dengan 3 SFS dikurangi F0 ditambah 2 Laplace dari fungsi X adalah 2 Fs sama dengan 4 per S pangkat 2. B. Cari pernyataan Fs sama dengan Laplace fungsi X dalam bentuk pecahan aljabar. Substitusikan nilai F0 dan turunan F0 yang menghasilkan
S pangkat 2 ditambah 3S tambah 2 Fs sama dengan 4 per S pangkat 2. Sehingga Fs sama dengan 4 per S pangkat 2 ditambah dikali S tambah 1 kali S tambah 2. C, pisahkan Fs ke dalam pecahan-pecahan parsialnya. 4 per S pangkat 2 kali S tambah 1 kali S tambah 2 sama dengan A per S tambah B per S pangkat 2 tambah C per S tambah 1 tambah D per S tambah 2. Dengan menjumlahkan semua pecahan parsial di sisi kanan, kemudian menyamakan pembilang di sisi kiri dengan pembilang di sisi kanan, akan didapatkan 4 sama dengan A dikali dengan S pangkat 2 kali S tambah 1 kali S tambah 2 akan menghasilkan AS kali S tambah 1 kali S tambah 2. Karena S S pangkat 2 bagi S tambah 1 sama dengan S pangkat 2 kurang 1 jadi S pangkat 1 tambah dengan BS, S pangkat 2 bagi S pangkat 2 sisa B, S tambah 1 kali S tambah 2. C pun sama S tambah 1 bagi S tambah 1 sisa S pangkat 2 kali S tambah 2. Begitu dengan D, S tambah 2 bagi S tambah 2 sisa S pangkat 2 kali S tambah 1. Nah, kita ambil S sama dengan 0, maka 4 sama dengan 2B, sehingga B sama dengan 2 karena 0. Jika A kali 0, 0 kali ini 0, kali ini juga 0. Begitu dengan C, 0 pangkat 2 itu 0, dikali dengan ini 0. Begitu dengan D, 0 pangkat 2 itu 0, kali ini juga 0. Sehingga B itu sama 2 ya. 2B jadi 0 tambah 1 itu 1, 1 kali B itu 1, 1 kali 2 ya. 2, 2B itu sama dengan 4, jadi B sama dengan 2. Nah, jika S sama dengan 1, maka 4 sama dengan C. C kali min 1 pangkat 2 dikali min 1 tambah 2 sama dengan C. Nah, jika S sama dengan min 2, maka 4 sama dengan D, min 2 pangkat 2 itu 4. Min 2 tambah 1 itu 1 kali 4, ya min 4. Ya min 4D, sehingga D sama dengan min 1. Nah, samakan koefisien dari S. 0 sama dengan 2A tambah 3B sama dengan 2A tambah 6, sehingga A sama dengan minus 3. Sehingga didapat Fs sama dengan minus 3S tambah 2 per S tambah S pangkat 2 tambah 4 per S tambah 1 dikurangi S per S tambah 2. Nah, D, gunakan tabel-tabel yang ada untuk mencari transformasi Laplace inverse dari Fs dan juga tentukanlah penyelesaian fungsi X dari persamaan diferensialnya. Nah, Fx, fungsi X sama dengan minus 3 tambah 2X tambah 4X pangkat minus X minus atau kurang X eksponensial pangkat minus 2X. Berikut adalah tabel. Yang sebelah kiri adalah untuk mencari Laplace inverse, kalau di sebelah kanan adalah untuk mencari Laplace dari fungsi X. Contoh itu yang ini K. Untuk mencari Laplace fungsi X-nya adalah dari kiri ke kanan ya. Laplace dari K itu adalah K per S, sedangkan Laplace inverse dari KS adalah K dari kanan ke kiri. Begitupun dengan eksponensial pangkat KX, begitupun dengan seterusnya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya dan terima kasih.